Perkenalkan, nama saya Pani Fibula Putri dengan NIM 2030110011. Baiklah, pada video teori kali ini saya akan membahas mengenai ikatan kimia. Nah, pada teori kimia dasar ini, selain membahas ikatan kimia, kita juga akan membahas kaidah oktet dan duplet dan ikatan ion. Kita langsung saja masuk kepada poin yang pertama, yaitu ikatan kimia. Nah, pada ikatan kimia ini, contohnya saja seperti misalnya pada garam yang dilambangkan dengan NaCl, itu merupakan ikatan ion. Nah, kemudian juga ada H2O, itu merupakan ikatan kovalen. Nah, ikatan kimia ini juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ion, atau elektrovalen. Yang kemudian yang kedua ada kovalen, dan yang ketiga ada logam. Nah, kemudian kita masuk kepada kestabilan unsur. Misalnya saja seperti NaCl tadi atau garam. Nah, kestabilan unsur ini kalau dibutuhkan untuk menjadi stabil, contohnya NaCl ini, ketika Na ini termasuk golongan 1, golongan 1A, dan kalau Na ini kalau ia berdiri sendiri itu sangat reaktif. Nah, kalau Cl ini, Cl termasuk golongan 7A. Nah, kalau ia berdiri sendiri itu sangat beracun. Nah, ketika Na dan berikatan dengan unsur Cl itu sangat stabil dan sangat bermanfaat bagi kita. Itu ia akan menghasilkan NaCl, atau ia akan menjadi garam yang akan kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian unsur dikatakan stabil. Unsur dikatakan stabil jika pada unsur tersebut dia memiliki duplet dan oktet. Duplet ini dia memiliki 2 elektron valensi, sedangkan oktet ini memiliki 8 elektron valensi. Nah, contohnya saja yaitu ada 11Na. 11Na, di mana konfigurasi elektronnya 2, 8, 1. Nah, ketika ia dikatakan stabil, dia harus memenuhi A8 atau 2 ini elektronnya. Di sini 1 ini berarti kita harus lepaskan elektron. Nah, 11Na plus, ia menjadi plus sehingga ia dikatakan lebih stabil. Kemudian ada namanya lambang Lewis. Lambang yang digunakan untuk menggambarkan elektron valensi dengan titik atau bacanya dengan dot. Contohnya ada C. Nah, pada unsur C ini memiliki masanya 6, sehingga konfigurasinya itu 2, 4. Nah, lambang Lewisnya seperti ini, C. Karena yang terakhir berarti dia memiliki titik 4. Kemudian ada O. O ini massa atomnya 8, sehingga nomornya 2, 6. Kalau dalam struktur Lewisnya yaitu 6, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Nah, kemudian juga ada 11 Na 281. Karena 1 berarti Na ini memiliki satu valensi. Kemudian juga ada 12 Mg. Ia memiliki 282. Sehingga karena terakhir 2 maka Mg-nya yaitu ada 2 buah. Nah, itulah mengenai lambang Lewis. Kemudian kita masuk kepada kaidah oktet dan duplet. Materi kedua yaitu kaidah oktet dan duplet. Nah, kaidah oktet dan duplet ini sebagian besar atom berusaha untuk mempunyai 8 elektron pada kulit elektron terluarnya. Ini disebut dengan oktet. Nah, agar menjadi 8 elektron, maka atom berusaha melakukan suatu ikatan kimia, baik melakukan ikatan ion atau elektron valen ataupun kovalen. Biasanya, kalau elektron valensi 1, 2, 3 itu cenderung melepaskan elektron. Nah, kalau elektronnya valensi 4, 5, 6, dan 7 yaitu cenderung menerima atau menangkap elektron. Kemudian elektronnya valensi 8 itu susunan elektron stabil. Nah, namun juga ada pengecualian, pada pengecualiannya untuk nomor atom yang sedikit, misalnya itu 1H, 2He, dan 3 itu tidak memenuhi aturan 3Li. Ketika aturan ini hanya ingin mempunyai 2 elektron. Nah, misalnya yang memenuhi oktet. Contohnya itu ada F2. F2 itu termasuk kepada golongan 7A. Berarti elektron valensinya itu ada 7. Karena F-nya ada 2, berarti kita buat F2. Dan elektron valensinya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Nah, maka dia memenuhi kaidah elektron oktet atau duplet tadi. Maka ini penggambarannya seperti ini. Nah, kalau ini maka dia saling stabil atau berikatan. Kemudian juga ada PCl5. Nah, PCl5 ini Cl merupakan golongan 7A. Kalau P itu termasuk 5A. Nah, kita buat di sini P. P-nya 1, Cl-nya 5, 1, 2. Nah, karena tadi Cl termasuk golongan 7A, maka titik-titiknya itu 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian karena P-nya ada 5, berarti kita buat di 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sehingga jadinya bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah bentuk dari oktet yang berkembang. Kemudian juga ada namanya oktet duplet. Contohnya seperti H2. Karena H ini 2,
Sedangkan kalau H itu 1 berarti, nah ini adalah bentuk dari duplet. Kemudian juga ada yang namanya penyimpangan aturan oktet. Kita tulis di sini penyimpangan aturan oktet. Yang pertama yaitu oktet tak lengkap. Pada oktet tak lengkap ini, penyimpangan ini terjadi pada molekul dengan atom pusat yang dikelilingi kurang dari 8 elektron. Contohnya yaitu ada DF3. Nah, F merupakan golongan dari 7A, maka elektron valensinya juga ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini adalah bentuk dari struktur Lewisnya. Sedangkan untuk B-nya itu memiliki konfigurasi elektron 3. 1, 2, 3. Sehingga penggambarannya seperti ini. Nah, ini adalah aturan bentuk oktet tak lengkap. Karena untuk B-nya itu tidak lengkap. 1, 2. Karena di B ini ada 6 elektron. Karena biasanya kan harus melengkapi 6. Berarti dia termasuk bukan oktet karena tidak lengkap. Kemudian yang kedua yaitu ada namanya oktet berkembang. Oktet berkembang. Nah, pada oktet berkembang ini penyimpangan terjadi pada molekul dengan atom pusat dikelilingi dari 8 elektron. Contohnya tadi seperti PCl ini, yaitu jumlah elektronnya ada 10 elektron. Sedangkan dia yang diminta itu adalah harus memenuhi 2 atau 8. Kemudian yang ketiga jumlah atau spesi dengan jumlah atom, maksudnya jumlah elektron ganjil. Nah, penyimpangan terjadi jika jumlah elektron dalam struktur Lewis disebut adalah ganjil. Paling sedikit terdapat 1 elektron yang berpasangan dan paling sedikit ada 1 atom yang tidak konfigurasi 1 elektron yang oktav. Contohnya di sini ada yaitu NO2, N1 dan O2. Nah, N ini memilih O ini ia mempunyai 6 konfigurasi elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian N ia mempunyai 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sehingga jumlah total elektronnya adalah 17. Kemudian yang ketiga yaitu materi selanjutnya ada ikatan ion. Nah, ikatan ion atau elektrovalen.
Nah, ikatan ion itu yaitu serah terima elektron, serah terima elektron. Nah, serah di sini artinya yaitu melepas. Kalau terima ini artinya menangkap. Nah, melepaskan ini biasanya yaitu logam. Logam yang bermuatan positif itu, kalau yang menangkap ini non logam yang bermuatan negatif. Tujuan dari ikatan ion ini supaya stabil. Nah, stabil itu dia mempunyai dua syarat, di mana ada duplet tadi yang memiliki dua elektron valensi, sedangkan oktet yaitu dia memiliki 8 elektron valensi. Nah, kemudian pada unsur-unsur logam ini yaitu ada 1A, 2A, dan 3A. Kemudian untuk non-logam ini seperti 7A, FCl, dan Br. Nah, sedangkan kalau untuk 6A yaitu ada O dan S. Kemudian contoh soalnya seperti ada seperti 12X dan 17Y. Nah, kita menggunakan cara singkat di mana kita harus mengetahui gas-gas mulia, yaitu ada gas mulia He 2 10 Ne 36 Kr 54 Xe dan 86 Rr. Nah, kita lihat unsur mana yang mendekati Ne. Kemudian 12 dikurang 10 berarti 2. Sedangkan dia plus 2. Sehingga kalau 17 ini yang mendekati yaitu 18. Sehingga 17 dikurang 18 sama dengan min 1. Nah, konfigurasinya sehingga seperti 12X plus 2 dan 17X min 1 atau X plus 2 atau Y min 1. Selanjutnya kita masuk kepada sesi pertanyaan. Nah, 1. Jelaskan tentang ikatan ion. Ikatan ion adalah atom yang cenderung melepaskan elektron bertemu dengan unsur yang terdorong dengan menerima elektron atau membentuk ikatan ion. Jadi, ikatan ion adalah ikatan yang terjadi antara ion positif dan ion negatif atau ikatan terbentuk dari unsur logam dan unsur non-logam. Pertanyaan yang kedua, sebutkan unsur-unsur logam dan non-logam. Unsur-unsur logam itu merupakan bagian dari 1A, 2A, 3A. Sedangkan unsur non-logam ini yaitu 5A, 6A, dan 7A. Nah, soal yang ketiga, uraikan reaksi pada NaCl. Nah, Na diuraikan menjadi Na plus ditambah 1 elektron. Kemudian Cl2 ditambah 2 elektron, 2 Cl min. Nah, 2 dikali 1. Nah, per 2 Na plus ditambah Cl2 ditambah elektron diuraikan menjadi 2 Cl min. 2 Na ditambah 2 Cl min. Sehingga menjadi NaCl. Ikatan ion terbentuk dari proses searah serah terima elektron. Supaya jumlah elektron yang diberikan sama, maka koefisien atau harus disamakan. Kemudian pertanyaan keempat itu tuliskan ikatan yang terbentuk antara K dan S. Nah, K
ini termasuk golongan 1A. Sedangkan S itu golongan 4A yang merupakan logam. Maksudnya golongan 6A. Ikatan logam dan logam ini merupakan ikatan K diuraikan menjadi K plus ditambah 1 elektron min. Kemudian S ditambah 2 elektron diuraikan menjadi S2 min. Nah, kita buat 2 dikali 1. Kemudian 2K diuraikan menjadi 2K plus ditambah 2 elektron. S ditambah 2 elektron diuraikan menjadi S2 min. 2 elektron habis, kemudian diuraikan menjadi 2K ditambah S diuraikan 2K plus min tambah S2 min. Sehingga K2S. Kemudian soal kelima, sebutkan aturan untuk senyawa ion. Aturan untuk senyawa ion ini yaitu mengetahui zat yang positif atau kation yang serta jumlah muatan masing-masing atau muatan ion untuk unsur golongan yang bertemu pada gabungan masing-masing. Kemudian masuki ion positif di depan ion negatif serta diberi indeks masing-masing ion. Kemudian yang ketiga yaitu masuki nama ion dimulai dari ion positif baru ion negatif ditambah akhiran dengan sebutan ida. Nah, misalnya natrium klorida, kemudian Ali3 yaitu aluminium klorida, kemudian Mg itu magnesium sulfurida. Kemudian soal yang terakhir, buatlah reaksi Al dan Cl. Nah, Al ditambah Al2 plus ditambah 3 Cl ditambah 2 2Al ditambah 6 elektron. Kemudian 3Cl2 ditambah 6 elektron sehingga 6 AD sehingga menghasilkan 2Al ditambah 3Cl. Nah, per 2Al ditambah 6 elektron habis sehingga menjadi 2Al ditambah 3Cl. Diuraikan menjadi 6Cl. Kemudian ini kita silangkan sehingga menjadi AlCl3. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.